Di dalam kamar, Michi benar-benar menyesal karena membuat kecewa Hosu karena kebohongannya tadi. Dia berharap Hosu bakal menghubunginya, tapi justru Park Sayong lah yang meneleponnya. Keesokan harinya, Michi menghadap Ketua Shin bermaksud mundur dari proyek pembangunan kantor baru. Tapi belum sempat dia berbicara, perhatian semua orang termasuk Ketua Shin tertuju pada pegawai yang baru saja tiba. Iya, pegawai itu tidak lain adalah Park Sang-yong. Michi mencoba melihat wajah Park Sang-yong dan betapa terkejutnya dia ketika dia lihat wajah Park Sang-yong yang ternyata sangat mirip dengan wajah almarhum ayahnya. Michi tidak kuat, dia langsung melangkah pergi dengan menahan tangis. Di toilet, Michi menangis. Dia teringat omongan Mirai yang kala itu bertanya, apa yang akan kau lakukan jika bertemu dengan orang yang mirip ayah? Hosu menemui Nenek Rosa di restorannya. Kali ini, Nenek Rosa terlihat sangat kesal pada Hosu. Kata-kata pengacara Lee yang mengatakan bahwa Hosu adalah juniornya sudah berhasil merubah cara pandang Nenek Rosa pada Hosu. Dia sudah tidak percaya lagi pada Hosu. Ketika hendak makan siang, Sang-yong menemui Michi, kemudian mengajaknya berbicara empat mata. Singkat cerita, Sang-yong meminta Michi untuk mundur dari proyek pembangunan kantor baru. Michi setuju asal Sang-yong menjamin tidak akan ada tuntutan hukum terhadapnya. Sekembalinya di rumah, Michi menelepon Mirai memarahinya karena tidak menceritakan permasalahannya padanya. Mirai merasa bersalah. Oleh karenanya, dia akan segera kembali ke Seoul dan menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Hosu bertemu dengan Jong-won untuk membicarakan masalah karirnya. Jong-won meminta Hosu agar mendatangi wawancara firma hukum ANA. Dia yakin Hosu bakal diterima di firma itu karena Jong-won sudah merekomendasikannya. Mirai kembali menemui Sejin hendak mengutarakan niatnya untuk menerima tawaran Sejin, tapi ketika dia hendak berbicara, HP Sejin berdering. Ketua desa tiba-tiba datang dan bertanya apa benar Mirai yang akan mengambil alih perkebunan. Mendengar ini, Mirai bingung. Dia balik bertanya kenapa dia harus pasrahkan kebunnya ke orang lain. Tetua desa menjelaskan bahwa Sejin akan kembali bekerja ke Amerika. Mendengar ini, Michi langsung pamit pergi meninggalkan perkebunan. Michi berterima kasih pada Tae karena telah banyak berbuat baik padanya. Dia mengutarakan bahwa dia akan keluar dari proyek. Selain itu, dia meminta Tae agar tetap bersikap baik pada Mirai yang baru meski sikapnya nanti berubah. Tak lama kemudian, pesan dari Hosu masuk ke HP-nya. Hosu meminta bertemu sepulang kerja nanti. Hosu dan Mirai duduk berdampingan, tapi keduanya terkesan kaku. Akhirnya, Michi memecah kebekuan itu dengan mengatakan bahwa dia minta maaf dan pasrah dengan segala amarah dan cacian Hosu karena kebohongan yang dibuatnya kemarin. Hosu tersenyum dan dia menjelaskan bahwa kemarin dia sakit. Dia juga meminta maaf karena menutupi kelemahannya itu dengan menyalahkan Michi. Hosu berniat bersalaman dengan Michi, tapi dia urungkan dan dia salah tingkah sendiri. Akhirnya, Michi memeluknya dari belakang. Hosu pun berbalik dan membalas memeluk Michi dengan erat. 채워진 하나였을지도 모르겠다. 서로의 모자람을 채운. Michi dikejutkan oleh Tae yang muncul secara tiba-tiba. Tae bersikukuh meminta berbicara empat mata dengan Michi karena dia sebenarnya adalah adik Kim So-yeon. Sementara itu, Direktur Choi, Ketua Shin, dan Park So-young tengah makan malam sembari membicarakan masalah Mirai. Sang-yong berkata bahwa di luar dugaan, Mirai bakal semudah itu dibujuk agar mengundurkan diri. Ketua Shin dan Sang-yong mengamini bahwa Mirai yang sekarang sangat berbeda dengan Mirai yang dulu. Lebih lanjut, Sang-yong berkata bahwa ada desas-desus Mirai punya kembaran identik. Keesokan harinya, seusai menempelkan Hansaplast di jempol tangannya, Ketua Shin mengajak Mirai ke suatu tempat di mana di sana Direktur Choi sudah menunggu. Direktur Choi meminta Mirai agar segera memindai sidik jarinya ke alat yang ada di ruangan itu. Untuk sementara, Mirai hanya terdiam memandangi kedua atasannya itu.